Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwan, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah yang memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita dapat kembali mempelajari insyaallah ta'ala kitab para ulama kita setelah sekian lama kita tidak bersua di majelis ilmu. Alhamdulillah, kajian kitab Qawaidul Muflah sekian lama terhenti sejak pandemi. Alhamdulillah, Allah kasih kita rezeki masih bisa hidup dan duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman, karena pembahasan ilmu tauhid butuh pemahaman yang dakik, yang detil, yang meresap sampai ke dalam hati kita. Untuk itulah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Ya Allah, beri manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkan aku ilmu manfaat. Allah, ilmu yang paling bermanfaat di antara ilmu yang sekian banyak adalah ilmu mengenal Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ilmu mengenal Allah. Ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ruginya hidup kita, karena Allah Ta'ala adalah Sang Pencipta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki diri kita dan alam jagat raya ini, semuanya milik Allah. Apa yang telah kita dapatkan milik Allah, yang sedang kita nikmati juga milik Allah, yang kita idam-idamkan juga miliknya Allah. Untuk itu ilmu Allah adalah ilmu terpenting, dan ini bagian dari ilmu fardhu ain. Karena ingat, ilmu itu ada ilmu yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, dan ada yang mustahil.
Ada ilmu yang tidak mesti kita pelajari. Itu lagi fardhu ain. Ada lagi ilmu yang fardhu kifayah apabila dipelajari oleh seseorang di suatu kelompok tersebut, gugurlah kewajiban-kewajiban orang lain. Itulah dia ilmu fardhu kifayah. Ada ilmu yang lain, apa itu? Ilmu mustahab yang dianjurkan kita dan telah memiliki keutamaan yang luar biasa untuk kita pelajari. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum, maka jangan pernah kita sia-siakan, lalaikan dari mempelajari ilmu tentang Allah. Baik. Karena kita sudah lama pertemuan ini tidak ada, maka kita qawaidul muflah, al-qawaidul muflah fi sifatillah wa asma'ihi husna kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini pun kita baca lagi ya, dengan di bagian mukadimahnya tentu tidak terlampau sebagai murajaah ya dari pelajaran yang sudah kita baca. Yang punya kitabnya silakan bagi para tulab untuk dibuka. Itu yang syarahnya halaman yang syarah Syekh Utsaimin ya, halaman 13. Adapun yang kitab matanya halaman 7. Kitab matanya halaman 7. Yang belum punya silakan dibaca. Ketik kata kuncinya tahmil kitab al-qawaidul muflah atau tahmil syarh kitab al-qawaidul muflah. Itu syarahnya. Baik. Ya khairillah barakallahu fiikum. Kita baca dan kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita dan guru. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Berkata mu'allif, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Siapa mu'allifnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, seorang ulama Ahlussunnah yang telah mendahului kita di Indonesia sana. Ya. Kitab beliau Masya Allah luar biasa. Kalau ada para penuntut ilmu yang mulazamah rekaman kajian kitab ini, itu setara bahkan lebih dari dokter. Terus belajar. Dan beliau ini al-'allamah, orang yang alim banyak ilmu, aqidah, Quran, tafsir, hadis, fikih, dan berbagai ilmu dalam Islam. Allah Akbar. Untuk itu beliau di antara ulama yang paling terkenal punya banyak rekaman. So, masing-masing para ulama punya keistimewaan, kelebihan. Ada yang dikenal dengan kitabnya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau tulis sendiri dengan ada yang dikenal dengan rekaman seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, rekamannya itu ditulis lagi oleh murid-muridnya, jadi kitab juga. Luar biasa.
Dan ada pula yang dikenal dengan banyak memberikan bantuan kepada umat, fatwa-fatwanya. Itulah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Pertanyaan kita, diri kita ini di kemudian hari di saat kita wafat dikenal orang punya apa? Manfaat apa yang perlu kita berikan kepada orang? Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat, yang paling bermanfaat buat manusia. Apa? Maka bertekadlah untuk senantiasa memberi manfaat kepada manusia. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jangan baca alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kan alhamdulillah, tidak ada alnya. Alhamdulillah itu. Nah, ini penting diingat. Alhamdulillah itu pujian, tapi dengan adanya al, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Tidak saya uraikan lagi. Ada syaratnya dan ada rekamannya. Penjelasan saya dulu. Wa min sayyi'ati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kita, perilaku kita. May yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala petunjuk, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lah. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada pula yang mampu memberikan petunjuk. Hak prerogatif hidayah itu adalah milik Allah. Hak veto hidayah itu adalah ada di tangan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah Ta'ala semata, tiada sekutu baginya. Siapa yang punya kitab saya di laptop? Siapa yang mau? Oh. Yang bisa jawab pertanyaan saya atau yang saya tengok? Baik. Mau gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salawat, semoga Allah Ta'ala bersalawat atasnya dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabat. Terakhir, duduk sini. Hah? Antum sini. Dekat beliau. Beliau mau. Ini kita. Baik. Syaratnya duduk sini. Wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Dan barang siapa yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik, dan semoga Allah Ta'ala memberikan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Dan ada setelah, tetapi dari penjelasan saya, ya, Al-Zubair, bahwa yang paling pas dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amma ba'd, bukan dengan kata ba'd, tapi amma ba'd. Kemudian Syekh mengatakan, tapi boleh nggak ini? Ya boleh. Tapi yang sesuai sunnahnya apa? Fa innal iman bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala. Sesungguhnya ini ada kalimat penekanan. Beriman dengan nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah salah satu dari rukun iman terhadap Allah Ta'ala. Jadi yang dinamakan rukun itu adalah sesuatu yang tidak dapat tidak kecuali dengan adanya rukun itu.
Bedanya dengan syarat. Syarat sebelum pekerjaan kita, rukun di dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita. Ini rukun. Syarat sebelum. Seperti salat, syaratnya apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di berwudu itu syarat sebelum rukun. Niat berarti di dalam salat. Jadi di dalam mengimani Allah Ta'ala tidaklah dianggap keimanan itu sah karena rukunnya tidak ada, dan rukun iman kepada Allah Ta'ala itu nanti ada 4. Wahiyah, dan rukun-rukun itu adalah al-iman bi wujudillah Ta'ala, beriman dengan adanya Allah Ta'ala, iman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iman bi rububiyyatihi, dan iman dengan rububiyah Allah Ta'ala, wal iman bi uluhiyyatihi, beriman dengan uluhiyah. Kalau rububiyah Allah berarti adalah perbuatan Allah, dan beriman wal iman bi asma'ihi wa sifatihi, dan beriman dengan nama dan sifat-sifatnya Allah. Berarti ini 4 hal terkait dengan iman terhadap Allah. Ini rukun iman terhadap Allah. Di rukun iman itu ada 6. Dalam rukun iman itu ada rukunnya lagi. Iman kepada Allah ada 4 rukun. Baru disebut iman kepada Allah 4 kali. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam syarahnya, "Faman ankara wujudallahi falaysa bimumin." Maka barang siapa yang mengingkari adanya Allah, maka dia bukan orang mukmin. Dan barang siapa yang mengingkari rububiyah Allah, walau fi ba'di makhluqati, walaupun pada sebagian makhluknya. Misalkan makhluk itu kan masih Allah. Yang disebut makhluk itu apa? Makhluk itu selain Allah makhluk. Makhluk itu apa bahasa kita? Bahasa Arab itu ada khaliqun, pencipta, ada makhlukun yang diciptakan. Berarti segala sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk, dan makhluk itu masih Allah, selain Allah makhluk. Nah, jadi kalau ada orang yang meyakini ini Allah yang ciptakan, itu sudah tidak lagi akan beriman. Semua makhluk ini Allah menciptakan. Dan barang siapa yang mengingkari uluhiyah Allah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi melainkan hanya satu-satunya zat yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya. Satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Ya. Jadi kalau kita ingkari hal itu, maka kita bukan orang mukmin. Demikian pula orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi apabila seseorang sudah mengimani adanya Allah, maka dia wajib mentauhidkan Allah. Kalau iman pada Allah ada 4 rukunnya, dan tauhid itu ada di 3 pula pembagiannya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Tapi Ustaz, tauhid ini ada pula ulama lain yang membaginya. Betul sekali. Jadi tentang pembagian-pembagian ini, itu adalah hasil apa? Hasil dari penggalian dalil-dalil oleh para ulama yang disebut dengan istiqra' wa tatabbu'. Hasil apa? Istiqra' dan tatabbu'. Apa itu? Secara bahasa, istiqra' dia berasal dari kata qara'a yang bermakna mengumpulkan, menggabungkan antara satu dengan yang lain. Dibaca oleh para ulama itu, digali dalil-dalil yang ada itu, sehingga tergabung semua dalil itu, dapatlah sebuah kesimpulan. Ini istiqra'. Jadi tafsir
Pembagian-pembagian seperti tauhid terbagi tiga ini itu adalah istiqra', ya. Atau tetap terus menerus digali. Maka istiqra' itu pengikut sertaan terus menerus atau taqwa. Sehingga manusia tersebut secara epistemologi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga tentang pembahasan tentang ilmu usul ini kan, istiqra' itu adalah penelitian terhadap makna-makna juz'i khusus untuk menetapkan kesimpulan yang bersifat umum qat'i atau zahir. Itu dalam pembahasan ilmu usul. Baik. Jadi penelitian, pengkajian terhadap dalil-dalil yang ada itu. Nah, itu adalah istiqra' kata sehingga nanti para ulama akan berbeda menjelaskan kepada kita pembagian-pembagian tauhid. Dan jangan heran, yang paling penting itu kita berdalil dengan dalil. Yang kedua, memahami dengan dalil secara betul. Sebab sering saya sampaikan bahwa sumber penyimpangan itu ada dua. Yang pertama berdalil dengan bukan dalil. Kedua, salah di dalam memahami dalil. Saya ulang. Sumber penyimpangan itu ada dua. Yang pertama berdalil dengan bukan dalil. Yang kedua, salah di dalam memahami dalil. Kalau begitu, kita mesti tahu mana dalil, aina dalil. Dan agama ini adalah agama dalil, agama wahyu, bukan agama ra'yi. Agama ini agama dalil. Bahkan di antara ucapan yang sering disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, di antara ucapan Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah taala yang sering disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, man farqa dalil dhalla as-sabil. Barang siapa yang misalkan dirinya dari dalil, tersesatlah jalannya. Dalil. Dan mana itu dalil? Harus tepat pula. Mana yang diakui dalil? Quran, Sunnah. Ya, qiyas sahih. Ya, barakallahu fiikum. Yang bukan dalil, mimpi, pendapat orang banyak, pikiran, perasaan, keramat, kasyaf, eksperimen, dan yang lain-lainnya. Itu bukan dalil. Dan sebab penyimpangan yang kedua, salah di dalam memahami dalil. Akibat apa? Tidak memahami dalil sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Salafun salih. Barakallahu fiik. Apabila kita sudah berdalil dengan dalil dan memahami makna yang dikandung oleh dalil itu dengan pemahaman betul pula, dan pemahaman yang betul itu adalah pemahaman generasi terbaik umat ini, salafun salih, pemahaman yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, maka pembagian-pembagian itu insyaallah jadi betul. Namun kalau tidak manhajnya itu dalam pembagian-pembagian itu tidak betul, maka di sini akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bahkan ada orang-orang nanti yang senantiasa mendengung-dengungkan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, tetapi sejatinya ia adalah orang yang paling jahil terhadap Allah. Disebabkan apa? Salah metode, salah rujukan, salah masdar, salah sumber. La ilaha illallah. Justru yang tadinya menggembur-gemburkan ma'rifatullah, mengenal Allah, tetapi malah terbalik jadi murakkab. Dia meyakini itu tapi tidak itu. Dan dia tidak tahu bahwa itu salah. Dikasih tahu pula, iya. Baik. Untuk itu inilah pentingnya sebuah
masdar talaqi, sumber pengambilan dari. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Maka kita dapat dimisalkan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, seperti juga dinukil oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh dalam Fathul Majid, bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan wa amma tauhidul ladzi da'at ilaihi rusul, adapun tauhid yang diserukan oleh para rasul dan kitab-kitab suci diturunkan ada dua. Pertama namanya tauhidul fil ma'rifah wal isbat, tauhid ma'rifah dan isbat. Ya. Yang kedua tauhid fit talab wal qasad, tauhid dalam talab dan qasad. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi yang pertama itu adalah menetapkan hakikat zat Allah Ta'ala. Itu tauhid apa namanya tadi? Al-ma'rifah wal isbat. Menetapkan perbuatan Allah, menetapkan nama-nama Allah, berbicaranya Allah, ya, kepada orang-orang yang, kepada nabi-nabinya yang Allah Ta'ala kehendaki, ya. Berarti tauhid al-ma'rifah wal isbat itu include atau termasuk di dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga itu apabila dilihat dari pembagian tauhid menjadi dua dalam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tauhidul ma'rifah wal isbat itu termasuk di dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Ada pembagian tauhid yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan nama tauhid fit talab wal qasad. Ya. Itu beliau menjelaskan begini. Ma tadammanat suratu qul ya ayyuhal kafirun. Ini adalah pembagian tauhid yang terkandung di dalam surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Berarti kata para ulama, ini apabila dipandang dari tauhid terbagi tiga, masuklah tauhid uluhiyah. Dan sekarang saya tidak berpanjang untuk menjelaskan. Saya hanya ingin menyebutkan sebagian para ulama ternyata membagi tauhid itu menjadi hanya dua. Jadi kalau ada orang bilang nanti tauhid itu cuma terbagi dua, ya ini lah. Kecuali kalau sumbernya itu keliru. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada yang membagi tauhid menjadi empat dan tingkatan terakhirnya adalah tauhidul zat, memandang sekalian alam yang tidak ada lagi kecuali hanya zat Allah, jatuhlah di dalam pemahaman ittihad wal uluh yang telah menyatakan kufur, ya, oleh para ulama kita. Tak ada yang lain lagi kecuali Allah. Nah, barakallahu fikum. Itu sebab salah apa? Salah manhaj talaqi, salah sumber. Baik. Jadi yang paling penting itu adalah betulnya yang dikandung oleh dalil, pemahaman-pemahaman dalam tafsir pembagian-pembagian. Dan itu bukan perkara yang masuk dalam kategori ini. Ini untuk kemaslahatan umat agar umat bisa mempelajari dengan. Dan orang-orang yang bantah juga tidak akan bisa terlepas dari pembagian-pembagian. Untuk itu yang paling penting adalah betulnya dalil dan betulnya pemahaman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi min ad-din. Kedudukan ilmu terhadap nama-nama Allah dan sifatnya di dalam agama kita. Apa kedudukannya? Sebab dikenal, ya, syaraful ulumi bi syarafil ma'lum, mulianya suatu ilmu
Itu tergantung ilmu apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Dan sekarang ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling tinggi. Karena kemudian Allah Ta'ala itu. Wa tauhidullah bihi ahadu aqsamit tauhid tsalath. Mentauhidkan Allah ya dengan nama dan sifatnya itu adalah salah satu pembagian tauhid ini. Tauhidul rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma' was sifat. Famanzilatu fid dini 'aliyatun, maka kedudukannya dalam agama adalah tinggi. Wa ahamiyatu 'azimah, dan urgensinya sungguh besar, sangat besar sekali. Wala yumkinu ahadan ay ya'budallaha 'ala al-wajhil akmal. Tidaklah mungkin seseorang beribadah kepada Allah secara sempurna 'ala al-wajhil akmal hatta yakuna 'ala ilmin, hingga dia betul-betul memiliki ilmu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Makanya saya kadang mengatakan, kalau ada orang yang salat Allah jeput-jeput jalannya itu mata untuk mencari khusyuk, itu tanda khusyuk itu belum dia dapatkan hakikat. So khusyuk itu di hati. Maka para ulama, seingat saya Imam Qayyim rahimahullah memandang bid'ah menyelisih sunnah apabila ada orang yang mencari khusyuk dengan mengilzamkan dirinya memejam mata. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pejam-pejam mata untuk khusyuk ini, sampai ketika terjadi sesuatu bahaya Nabi melihatnya. Barakallah. Baik. Ikhwati fillah. Jadi tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala itu secara sempurna kecuali hatta yakuna ala ilmin bi asma'ihi wa sifatihi dan sifat. Liya'budahu ala basirati, agar dia bisa beribadah kepada Allah di atas basirah. Untuk itu kita harus memahami apa itu ilmu dan basirah. Ilmu itu disebut ilmu sebenarnya adalah al-fahmu daqiq, pemahaman yang detik, yang mendalam. Daqiq itu disebut tepung ya. Tepung itu sudah atau butiran-butiran halus seperti namanya. Tepung itu apabila kita diayak-ayak, apa itu Indonesia? Mengayak ya. Itu kan kita mendapatkan, kita tumbuk beras terus diayak-ayak, betul diayak-ayak. Kalau saya betul, salah betul kan? Itu kan dapat kita tepungnya itu atau dapat kok. Jadi yang dapat tepungnya itulah ilmu. Bagaikan daqiq, al-fahmu daqiq itu ilmu. Tapi yang baru yang kasar-kasarnya aja itu belum sampai kepada hakikat dari ilmu. Makanya penuntut ilmu itu sebenarnya adalah orang yang membahas sampai ke detil seperti ini, yang mendapatkan yang pernas itu, yang daqiqnya ini, yang tepungnya ini, bukan yang kulit-kulitnya. Adapun yang hanya bahas kulit-kulitnya saja, itu belum disebut dengan penuntut ilmu. Gitu. Maka disinilah pentingnya mengaji kitab, bukan hanya mengaji tematik. Sebab dengan kaji kitab ini dibahas kalimat per kalimat, bahkan kata per kata, bahkan huruf. Itu ilmu. Kemudian basirah. Basirah ini apa? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Basirah ini adalah sesuatu yang penting. Kalau di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, liya'budahu ala basirah, agar dia beribadah di atas basirah.
Berarti kan perlu kita dalami apa makna basirah. Allah juga sebutkan kalau di sini kalimatnya tentang ibadah. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada jalan Allah ala basiratin, di atas basirah. Berarti kan ini ilmu dan ini tadi ibadah. Di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah ini kalau disebut dalam ibadah, ibadahnya di atas ilmu. Disebut dengan ilmu, ilmu yang menghasilkan ibadah. Di dalam bahasa Arab itu ada basar dan ada basirah. Berbeda. Kalau basar, penglihatan. Adapun basirah itu ilmu. Basar itu penglihatan fisik. Kalau basirah itu penglihatan yang lebih maknawi, lebih mendalam. Misalkan begini, ada orang dan basar itu dilihat oleh apa? Oleh orang-orang awam. Tapi kalau basirah oleh orang-orang yang berilmu bisa memandangnya dengan pandangan hatinya. Contoh, kalau ada orang yang kajian, wah hadir penuh masjid, mantap itu, luar biasa, penuh masjid, mantap. Dan dia tidak peduli apakah manhajnya betul, akidahnya benar, pemahamannya sahih. Pokok orang banyak, mantap ceramahnya, bisa bikin ketawa, misalkan begitu. Namun yang sedikit kajian, sedikit yang lain, itu pandangan dengan besar, penglihatan, pandangan orang tidak memiliki ilmu, orang awam. Tapi kalau yang bisa memandang dengan basirah, nih dia bisa memandang, tidak mantap. Yang pemahamannya tidak betul, manhajnya tidak betul, akidahnya tidak betul, dan yang bisa memandang dengan basirah itu adalah para penuntut ilmu. Memandang dengan ilmu basirah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Adapun dalam memahami tauhid atau melekatnya tauhid dalam diri kita, basirah ini yang utama, yang kita perlukan. Basirah. Maka dia akan timbal balik. Ilmu tauhid akan menghasilkan basirah. Maka ilmu yang hanya sekedar kulit-kulitnya saja itu tidak menghasilkan basirah. Ilmu basirah ini akan menghasilkan apa? Kejernihan hati. Dan itulah sebenarnya hakikat dari ilmu itu juga. Sebab hakikat dari ilmu itu maklumat yang ada di luar ini masuk ke dalam. Dan hakikat dari amal itu, maklumat yang ada di dalam ini terlahir di luar. Itulah hakikat dari amalan. Basirah itu kedua, masuknya ilmu dan melahirkan amalan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka ilmu yang membuat pemahaman dalam hati menjadi sejuk, hati menjadi lapang, itu perlu kita paham. Dan ilmu itu adalah ilmu rupat. Dan seutama-utama ilmu rupat, ilmu kelembutan hati adalah ilmu tauhid. Maka kalau ada kajian misalkan bahas tentang beda pendapat aja, khilafiyah, ulama ini pendapat, ulama ini pendapat yang lain, itu aja pembahasannya. Atau pembahasannya tentang menyebut kesalahan-kesalahan amalan orang saja, itu bisa melahirkan apa? Kerasnya hati, jago pikiran dia, mantap menganalisa, ya, cerdas dia, tetapi ketajaman hatinya kurang. Nah, dan ini sebenarnya juga penting, sehingga kitab tentang beda khilafiyah itu di pondok dulu itu Buya menetapkan di pondok saya itu kelas 7 belajar itu. Jadi karena tadarrujnya adalah tadarruj fikih sahih, ya, mulai dengan kitab
mata Abi Syuja, Abdul Qorib, Qalibi, Al-Mahalli, baru bidayah itu beda pendapat. Hentak untuk penuntut ilmu. Tapi sunni lalai dari mengkaji tauhid, kelembutan hati, mendalami tentang ma'rifatullah, ini bahaya sekali. Sehingga ilmu itu hanya untuk mendebat orang saja. Ini suhu sangat tinggi. Baik. Dan sebenarnya masyarakat butuh ini. Sebab yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebenarnya bukan beda-beda pendapat itu. Hanya ulama ini kesimpulannya yang dibutuhkan. Barakallahu. Baik. Tapi kalau penuntut ilmu harus tahu ini, biar luas wawasannya. Biar nanti kita bisa, ternyata ini pula pendapat orang, ini pula hujah. Baik, ikhwati kita barakallahu. Lalu inilah yang disebutkan oleh Syekh. Kita tidak bisa sempurna beribadah kecuali dengan memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah di atas basirah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Jangan lihat kalimat. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoa kalian dengan nama Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mendahulukan khabarnya dari mubtada. Itu bisa bermakna apa? Mendahulukan khabar dari mubtada. Itu memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Artinya semua nama-nama yang indah itu milik Allah. Ini memberikan penekanan apa? Pemikiran manusia ketika membaca ayat ini. Jadi keindahan ayat itu dari sisi balaghahnya, sisi bahasanya. Begitu. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Bukan dan nama-nama yang indah milik Allah. Jadi lambat menjadi milik Allah. Sehingga kalau disebut dan milik Allah, ayat itu masuk dalam otak kita. Apa milik Allah? Nama-nama yang indah. Jadi nama-nama yang indah boleh jadi si fulan lah. Jadi dalam pemikiran kita itu terpikir yang lain dulu. Dan nama-nama yang indah itu. Jadi belum masuk kata Allah lagi. Jadi Allah membuat Al-Quran, bahasa Al-Quran itu indah sekali. Milik Allah. Apa yang Allah nama-nama yang indah? Jadi sudah masuk kepada Allah. Itu sisi bahasanya. Baik. Kemudian dalam kalimat ini ada al-asma, nama-nama Allah. Ini memberikan faedah. Sebab kalimat ini adalah jamak, banyak, plural. Jadi itu memberikan faedah bahwa nama Allah itu banyak. Bukan 1, 2, bukan hanya 20. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Karena ini jamak, ini penuntut ilmu, maka kalimat al-husna bukan ahsan, tapi dengan kalimat muannats. Untuk mensifati nama Allah. Husna ini artinya adalah sangat indah, paling baik. Jadi bukan hanya sekedar baik. Jadi bukan hanya dengan hasan, tapi husna. Paling baik, paling indah, tidak bisa dinamakan keindahannya itu. Yang setara dengan keindahannya itu tidak bisa dinamakan Allah. Setelah Allah menyebutkan ini, bayangkan ini, dan milik Allah lah nama-nama yang indah, kedeman kalimat ini. Datang pula kalimat tafri'ah, kalimat cabang. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang indah. Kalau kita dapat paham dengan nama-nama Allah, kalau ada mengerti kita Allah memiliki nama-nama yang indah, dengan mantap berdoa. Sama yang katakan, ini orang kuat ini selalu. Tidak tolong kalian seperti ini. Jadi betul-betul semakin memang mantap, banyak pendekar-pendekar dan kalah sama dia. Maka makin yakin kita, dia orang hebat.
adalah dia depan saya belakang. Yakin tidak? Ada paman istri saya dulu, dia pergi kerja. Jadi ini tentara-tentara ada di kiri kanannya. Jadi masyarakat kan ada yang marah-marah digertaknya masyarakat yang gilo-giloan tadi kan, atau yang marah-marah tadi. Sebab sebelumnya dari bisikannya ke tentara siapa? Dia masyarakat kayak marah, yang lain-lain misalkan dia. Lalu ditanyanya sama tentara itu, siapa? Siap, saya 40 lawan itu deh. Sebab pakai senjata. Jadi dia ada yakin. Nah, jadi kalau dia yakin kita, dia punya kekuatan. Udah, dengan enteng kita dengan senang hati atau dengan penuh keyakinan, optimis, berlindung di sebaliknya. Itu hanya manusia. Maka Allah menggunakan kalimat ini. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu, maka berdoa kalian dengan nama-nama yang indah itu. Nanti kita pahami apa maknanya. Berdoa dengan nama ini, bukan hanya sekedar doa ini saja. Baik, kita lanjutkan dulu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan ternyata berdoa, dan nanti doa di sini ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki basirah. Itu dia, memiliki basirah, ilmu yang meresap sampai ke hati. Ya, baik itu doa, karena doa itu nanti terbagi dua, ada doa ibadah dan ada apa? Doa masalah. Jadi orang yang memiliki basirah inilah, pemahaman yang dalam, itu yang bisa berdoa kepada Allah. Kalau tidak ada basirah, tidak bisa. Sehingga nanti orang awam minta sama Allah saja berat. Bayangkan semua, minta sama berdoa, bayangkan tuh, doa sama Allah berat. Kenapa percaya? Coba tuh rasakan kehidupan kita, minta sama Allah payah. Itu menunjukkan bahwa budahu, apa kata Syekh tadi, agar dia bisa beribadah kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Jadi orang yang bisa berdoa dengan doa masalah atau doa ibadah hanyalah orang-orang yang memiliki basirah. Dalam surah Al-A'raf ayat 1. Wa hadza, dan ini yashkuru doa al-masalah. Ini terkandung doa masalah wa doa al-ibadah. Doa ibadah. Lalu Syekh menyebutkan lagi fadu'aul masalah ada, maka doa masalah an tuqaddimah. Ini apa doa? Berarti doa itu ada dua. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Secara bahasa doa masalah itu doa permintaan. Doa ibadah doa dalam ibadah. Fadu'aul masalah, adapun maka doa masalah permintaan an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban mithlu an taqula ya ghafur. Kamu mendahulukan baina yaday matlubika itu di hadapan permintaan. Tapi kita dahulukan sebelum kita minta nama-nama Allah, atau di antara nama-nama Allah kita dahulukan dulu nama Allah yang sesuai konteksnya, mayakun munasib, yang sesuai konteks. Contoh, engkau berkata ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ighfirli, ampuni aku, kan sesuai konteksnya. Jadi kita dahulukan dulu, itu doa masalah dengan asmaul husna. Ghafur kan nama Allah. Baik, ini tidak susah memahami. Wa ya rahim, wahai zat yang maha penyayang, irhamni, sayangi aku. Wa ya hafiz, wahai zat yang maha pelihara, ihfazni, peliharalah aku. Wa pelihara diri, wa dan semuanya. Ini tidak sedikit. Nah, memahami hal ini tidak sedikit. Wa du'aul ibadah, dan doa ibadah
anta ta'abbada lillah. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala bimuqtada hadhil asma, dengan konsekuensi nama-nama ini. Fataquma bitaubati ilaihi, maka kamu melaksanakan taubat kepada Allah. Li'annahu tawwab, karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Berarti ibadah. Demikian pula tadhkuru bi lisanika li'annahu sami', wa tadhkuruhu bi lisanika li'annahu sami'. Engkau mengingat Allah dengan lisanmu atau berzikir kepada Allah dengan lisanmu. Apa sebab? Li'annahu sami', karena sesungguhnya Allah Maha mendengar. Ya. Wa tata'abbada lahu bi jawarihi, dan kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badanmu. Li'annahu al-basir, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha melihat. Wa takhshahu, dan kamu takut kepadanya fi sirri, di dalam sir, kesendirian. Li'annahu al-latiful khabir, karena sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Wa hakadha, dan seterusnya. Jadi apabila kita melihat doa ibadah, maka kita dapatlah memahami bahwa doa ibadah itu, seperti kata Syarif ini, mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah. Misalkan kita mendalami Allah Ta'ala Maha melihat, Allah Maha mendengar, terus kita dalami dalam hati kita Allah Maha melihat dimanapun kita berada, walaupun dalam kesendirian kita, di tengah malam yang gelap gulita, di kamar yang sempit, tidak ada mata orang yang bisa melihatnya, Allah senantiasa melihat kita. Terus kita dalami, kita renungi dalam diri kita itu, akhirnya melahirkan rasa takut kepada Allah, melahirkan rasa apa? Merasa yakin pada Allah, rasa cinta kepada Allah. Itulah hakikat dari doa ibadah. Doa ibadah. Dan doa ibadah yang seperti ini mendalami, merenungi keagungan Allah, nama-nama Allah Ta'ala itu, sehingga melahirkan rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, melahirkan amalan-amalan hati. Ini adalah seagung-agung amalan. Dan inilah amalan yang bisa berkesinambungan. Kalau misalkan ya Hafiz infaqni, ya Rahim irhamni, tidak boleh masuk WC baca itu. Namun merenungi makna Hafiz, pemelihara, kapanpun dan dimanapun, buang air kita. Kebetulan qadarullah, misalkan kita tersesat di dalam hutan, buang air, akhirnya kita baca bismillah dengan nama Allah, kita buka pakaian kita, kemudian kita renungi Allah Hafiz, Maha Pemelihara, kita renungi Allah yang memelihara, Allah yang memelihara. Itulah utama ibadah yang akan melahirkan pahala yang besar di sini. Itu datang. Maka makna fad'uhu biha walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka milik Allah lah nama-nama yang indah, maka lu berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Ta'ala yang indah itu. Termasuklah ini dan hakikat doa itu. Inilah dia, orang tidak akan pernah bisa berdoa dengan doa ibadah atau doa masalah kecuali ada basirah di atas. Apa basirah? Perenungan yang terus menerus sampai merusak di dalam hati. Itulah dia basirah. Maka semakin kita mendalami nama Allah akan melahirkan basirah. Karena saya lihat di sini kan sudah menyebutkan, ya, untuk apa kita? Liya'budah, dengan mengenal nama Allah ini, mengenal sifat-sifat Allah ini, maka kita akan melahirkan agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan basirah. Maka tidak ada pejam-pejam mata kami tadi, Allah Akbar, dan yang ada Allah Akbar, lihat kata sujud kita. Sehingga dengan demikian melahirkan khusyuk. Allah Akbar. Inilah fawaid atau faedah keutamaan memahami nama-nama dan sifat Allah. Ini contohnya saja. Contoh. Saya menyebutkan di sini
di dalam lafaznya ini. Nah, dan watakhsha, dan kamu adanya rasa khasyah, takut yang berdasarkan itu. Karena khasyah itu takut yang berdasarkan itu. Pengetahuan bahwa yang ditakuti itu memang ya agung, perkasa. Fisiri dalam kesendirian. Takut dalam kesendirian. Takut pada Allah dalam sendiri. Tidak ada orang lain yang ada, mungkin handphone. Dan lalu Syekh menyebutkan dengan kalimat la li'annahu latiful khabir. Karena sesungguhnya Allah Maha Latif, Khabir, Maha mengetahui. Apa Allah kenapa tidak menyebutkan dengan alim? Tidak menyebutkan dengan kalimat yang lain? Sebab kalimat latiful khabir lebih dalam maknanya untuk kalimat sir, kesendirian. Nah, coba lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menyebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-13 dan 14. Wa asirru qaulakum aw jaharu bihi, dan rahasiakan perkataan atau lahirkan. Ya, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah kamu mengetahui siapa yang telah menciptakan kita? Ya. Yang kamu lahirkan dan yang kamu rahasiakan. Dia adalah yang maha halus, la ilaha mengetahui. Jadi zat yang maha halus dan yang maha mengetahui. Khabir maknanya juga mengetahui, tapi khabir bisa dalam. Nah, dan pada babnya nanti insyaallah kita akan bahas. Ini saya lihat kitab Qawaidul Muflahin. Minta berapa sesi? Setahun dan 2 tahun belajar. Kalau cuma sekali sepekan. Nah, ini kita belajar fikih Asmaul Husna. Kalau meninggal saya misalkan sebelum pas itu, atau tidak panjang umur tidak tahu saya berwasiat lanjutkan belajar kitab fikih Asmaul Husna atau kitab yang lainnya. Ini karya Syekh Muhammad. Ini atau mukhtasar kitab penelitian Asmaul Husna kemudian. Yang kita seperti ini. Sehingga bagaimana pemahaman latif, bagaimana pemahaman khabir, ini yang akan melahirkan kesadaran. Dan inilah ilmu yang hari ini hilang. Padahal ini ilmu yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya bertahun-tahun memantapkan akidah para sahabat itu di Makkah. Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, dan insyaallah nanti akan kita jelaskan pada saatnya tentang mana al-latiful khabir. Baik, terkait dengan doa ini itu jelas ya bahwa doa dengan nama-nama Allah atau bertawassul dengan nama Allah itu boleh. Nah, pemain Hafiz, Rahim, Irham itu boleh. Makanya tawassul itu kan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata. Wahai segala orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Jadi makna wasilah di sini jadi bukan perantara yang diada-ada, tapi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ini tawassul itu mengambil wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawassul itu mengambil perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tawassul itu ada bagiannya. Ada tawassul yang syar'i dan ada tawassul yang bid'ah. Tawassul yang disyariatkan, ada pula tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan itu para ulama menjelaskan itu ada 3. 1, tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Nah, ini pembahasan kita. Jadi kita mengambil perantara untuk mendekatkan diri pada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Atau boleh itu ya Hafiz, atau dalam doa kita ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Itu tawassul yang pertama itu. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang hidup, seperti apa hidup Allah. Semakin mendalam kita merenunginya, semakin dalam pula pemahaman kita, semakin mantap pula keyakinan kita.
Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, Qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya. Atau ya Rabb, itu wahai Zat pencipta. Atau sebab disebut pencipta itu kan Al-Khaliqul Mudabbir. Pencipta itu kan, Rabb itu kan maknanya pencipta yang memiliki, yang mengatur makna Rabb. Jadi ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang mengatur terus menerus. Bi rahmatika astaghiits. Dengan sebab rahmat, dengan rahmat ya Allah, beri aku pertolongan. Jadi kalimat yang pertama yang seperti itu namanya tawassul, itu boleh. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah, itu tawassul yang pertama yang disyariatkan. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan amalan saleh. Seperti Allahumma bi imani bika wa mahabbati laka wa ittiba'i li rasulika ya Allah, dengan sebab keimananku padamu, kecintaanku kepadamu dan ittiba'ku terhadap rasulmu, ampuni aku ya Allah. Itu boleh. Boleh. Baik, contoh. Kemudian tawassul yang ketiga adalah at-tawassul ila Allah bi du'a'il muslim salih. Tawassul kepada Allah dengan doa muslim yang saleh. Jadi berdoa kita pada, kan mengambil perkara itu sebulan itu aja. Nyebut motor aja kan. Itu aja yang itu. Saleh. Doa nanti itu aja. Bapak bisa dia. Itu boleh. Paman kita panggil dia. Tolong doakan saya paman atau ustaz atau siapapun orang saleh, maka itu diperbolehkan. Ya seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika para sahabat itu minta doa agar didoakan oleh Abbas paman Nabi, ya agar turunnya hujan. Setelah Nabi wafat, atau saat Nabi masih hidup, para sahabat berdoa, meminta doa, didoakan, meminta agar didoakan. Itu bahasa Islam. Ya, agar turunnya hujan, doa Nabi sehingga turun hujan. Demikian pun setelah Nabi wafat, para sahabat minta didoakan kepada Ibnu Abbas. Itu tawassul yang yang syar'i, yang disyariatkan. Tapi ini ada syaratnya pula. Pertama, orang itu orang saleh. Kedua, orang yang diminta itu mampu melakukannya. Yang ketiga ada di hadapan kita, atau yang semisal di hadapan kita langsung kita bisa minta seperti yang kawan sekarang, tolong teh ini ya, mama atau di sebagian lokal itu dia, sebagian lokal. Baik, jadi itu boleh. Tapi mama atau kalau mati, mamanya sudah meninggal dunia, mamanya sudah meninggal dunia, minta orang meninggal dunia. Maka masuk nanti ke dalam kategori tawassul bid'i. Tawassul bid'i itu adalah tawassul yang tidak ada syariat di dalamnya. Ya, tawassul yang tidak disyariatkan. Selain tawassul yang syar'i, tawassul bid'i. Seperti meminta kepada orang, minta doakan kepada orang yang mati, itu tawassul bid'i. Baik. Kalau ditanya kenapa kita, para ulama menjelaskan kepada kita kenapa? Sebab tawassul kepada orang yang meninggal dunia itu tidak disyariatkan. Ketika Nabi masih hidup, mereka minta doa kepada Nabi. Tapi ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, mereka tidak minta doa lagi kepada kuburan Nabi. Tidak pergi lagi mereka ke kuburan Nabi, tolong doakan kami. Padahal jasad Nabi itu tidak hancur. Demikianlah para sahabat, tapi minta doa mereka kepada Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup. Sebab itulah pemahaman para sahabat di dalam hal ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Nah, ini bukan pembahasan kita sekarang, tapi itulah kira-kira cabang yang harus kita pahami. Pada babnya nanti ya kita bahas juga tentang lebih detail lagi tentang perkara-perkara yang termasuk syubhat yang ada dalam hal ini. Saya lanjutkan dulu. Mana lagi? Kenyang kita di laptop ini apa ya?
kadang bolak-balik ya, kemana-mana pergi. Ya. Sarung ta'lif ila hadzal kitab. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum, sudah jelas? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, ini sebab ta'lifi hadzal kitab. Sebab beliau menulis kitab ini. Wa min ajli manzilatihi hadhihi. Sebab kedudukan ilmu inilah. Wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batili nashi 'anil jahli awit ta'assubi taratan ukhra. Kata beliau, sebab kedudukan ini wa min ajli kalamin nasi fihi, dan sebab ucapan manusia, perbincangan manusia tentang nama dan sifat Allah itu bil haqqi taratan, ada yang benar di satu sisi, wa bil batilin nashi, ada kekeliruan atau kebatilan yang tumbuh, yang terjadi, anil jahli, sebab kejahilan, awit ta'assubi, atau taklid buta taratan ukhra, di sisi yang lain. Berarti syekh ini ada dua sebab ya. Beliau menulis ini, ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid. Maka aku suka agar aku menulis tentang masalah ini, hal-hal yang dimudahkan Allah Ta'ala ya, terkait dengan kaidah-kaidah, dan ini paham bersama sehingga kita mudah memahami ini yang hak, ini tidak yang batil. Itulah ulama. Ulama itu luar biasa pahalanya. Bayangkan ini, sampai hari ini masih kita baca. Nah, jadi dua sebab ini. Pertama kedudukan, dan kita pasti. Sebab yang kedua apa? Banyak kalam manusia tentang nama dan sifat Allah, tapi kata Syekh ada dua pula. Ada yang hak dan ada yang batil, dan ini betul sekali. Jadi banyak ahli kalam, orang-orang yang mengkaji filsafat, ya, mengkaji. Makanya nanti dalam ilmu akidah itu ada nama-nama akidah yang benar, ada pula nama-nama akidah yang keliru. Baca buku Ustaz Riyad Allah. Mana nama-nama Ahlussunnah, akidah, ilmu akidah yang benar, termasuk ilmu akidah yang tidak benar itu dinamakan dengan ilmu filsafat, ilmu metafisika, ilmu kebatinan, atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, bukan demikian. Nama yang betul. Nama yang betul itu nama-nama yang dipakai oleh ulama yang memegang ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak. Nah, terkait dengan tauhid ini banyak sekali penyimpangan. Tauhid rububiyah banyak penyimpangan, tauhid uluhiyah banyak penyimpangan, tauhid asma wa sifat banyak penyimpangan di dalamnya. Maka nanti Syekh ini membuat kaidah-kaidah di sini. Setiap kaidah-kaidah itu nanti ada orang-orang yang menyimpang di dalamnya. Ini kelompok ini yang menyimpang di dalam pembahasan ini. Ini kelompok ini yang keliru di dalam pembahasan ini. Jadi kita bukan menyebut orang ini salah, itu orang salah, tapi menjelaskan, mengenali kebatilan dari yang hak itu kan penting. Araf syarra la syarra lakin bitawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khair yaqafi. Aku mengenal kebaikan, keburukan dari yang baik. Kita kenal yang buruk-buruk itu dari yang baik-baik, mana yang buruk, mana pula yang baik. Itu bukan melakukan keburukan, lakin bitawaqqihi, untuk kehati-hatian. Seperti Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan yudrikani. Kata Hudzaifah bin Yaman, dulu di mana para sahabat bertanya kepada Nabi tentang yang baik-baik, adapun aku bertanya kepada Nabi tentang yang buruk-buruk, makhafatan yudrikani. Aku khawatir yang buruk-buruk itu menimpa diriku. Dia khawatir beliau radhiyallahu anhu yang buruk itu menimpa dirinya. Sehingga itu yang dia tanyakan ya, bukan untuk melakukan keburukan itu sendiri. Jadi kitab-kitab itu para ulama menulisnya, ada yang menerangkan yang baik-baik saja. Tapi tidak cukup juga itu, tidak sempurna pemahaman kita yang terhadap yang baik sebelum kita memahami yang buruk pula. Sehingga ada dua hal yang senantiasa bertentangan. Ada tauhid, ada lawannya syirik. Ada sunnah, ada lawannya bid'ah. Ada taat, ada lawannya maksiat. Tidak akan sempurna pemahaman kita terhadap tauhid
tentang syirik, tidak sempurna pemahaman kita ya tentang sunnah gitu. Jadi kita memahami kaidah-kaidah tentang perkara-perkara bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, jadi ini alasannya. Kemudian beliau menyebutkan di sini lagi awit anil jahli. Jadi orang yang batil perbincangannya keliru di dalam membahas nama-nama dan sifat Allah itu ada dua sebab pula beliau sebutkan di sini. Anil jahli, sebab jahil, bodoh. Tidak tahu dia. Tidak tahu itu ada pula sebabnya jahil murkab di antara. Ada pula bagian-bagian yang memang yang tidak tahu, dia tidak tahu selesai. Ada pula yang tidak tahu tetapi terbalik, dia seperti orang tahu. Nah, itu dia. Padahal dia tidak tahu. Nah, itu jahil murkab itu. Nah, bahasa kita jahil kodrat. Sudah tidak tahu, sosok tahu pula itu jahil kodrat. Nah, itu yang paling parah. Orang sekedar tidak tahu, mau dia dikasih tahu. Ini yang jahil kodrat itu sudah tidak tahu, sosok tahu pula. Nah, itu yang paling payah. Nah, jenis yang kedua ini itu sebab salah di dalam mengambil ilmu. Makanya mengambil ilmu itu hati-hati. Al-ilmu dan din, ilmu itu bagian dari agama. Fandur apa? Aman ta'khuduna dinakum. Fandur aman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan oleh dari siapa kamu mengambil ilmu. Nah, itu jahil ya. Yang kedua ta'assub, fanatik buta. Jadi agama kita ini kita disuruh itu ittiba. Ittiba itu apa? Qabulul qawlil qadim wa anta ta'lam. Ya, kamu mengikuti ucapan seseorang dan kamu tahu dari mana dia atau dari mana ucapannya. Kita tahu, kita dengar orang berpendapat begini, ada di mana sumbernya ini? Oh, ini dari. Tahu kita itu ittiba. Tapi ada lagi namanya taklid. Qabulul qawlil qadim, qabulul qawlil qadim. Menerima ucapan seseorang. Wa anta la ta'lam. Min aina qawli ataqwa. Dari mana ucapannya kamu tidak tahu. Jadi kita terima tidak tahu, itu taklid. Baik, terus ada ittiba, ada taklid, ada ta'assub. Ini pahami dulu. Ada ittiba. Ittiba menerima ucapan seseorang, kita tahu di dalilnya. Oh, ini nanti nyebutkan. Ittiba. Asal di dalam agama disuruh kita berittiba. Ittiba. Jangan taklid. Taklid itu apa? Diterima ucapannya, tidak tahu kita pokok dalam. Itu taklid. Nah. Sekarang ta'assub itu apa? Ta'assub itu taklid yang lebih parah. Nanti dia kan menerima ucapan seorang, dia tidak tahu dalilnya, pokoknya dia ucapkan selesai. Lalu nanti ketika diberitahu yang betul, dia pula menolak dan menutup mata dari kebenaran itu, dan dia ta'assub. Nah, itu ta'assub. Jadi di dalam agama ini hukum asalnya adalah ittiba, bukan taklid. Nah, lalu dalam taklid ini sebenarnya ada kaidah. Bolehkah seseorang itu taklid? Boleh. Tapi kalau ta'assub tak boleh lagi sama sekali. Kalau ta'assub, apa tadi ta'assub? Menerima ucapan seseorang dan kita tidak mengetahui dalilnya, dan ketika ada orang yang memberitahu yang benar ini dalilnya, lalu kita ngeyel, lalu kita fanatik, lalu kita tidak mau terima, pokoknya ini saja. Maka itu namanya ta'assub. Nah, ta'assub sama sekali tidak boleh. Adapun taklid boleh, tapi ada kaedahnya. Ya, para ahli ilmu menyebutkan ada 6 kaedah di dalam taklid. 1, tidak boleh taklid kecuali kepada para ulama Ahlussunnah. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh kita taklid kecuali para ulama Ahlussunnah. Yang kedua, tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui bahwa ucapan orang yang diikuti itu salah secara dalil. Tidak boleh meneruskan taklidnya. Kalau diteruskan juga menutup mata atau ngeyel tadi, tidak peduli aja lagi, itu jatuh ke dalam ta'assub. Tidak mau tahu aja lagi dia. Ini tidak boleh meneruskan taklid. Nah, ketika ditunjukkan ini dalil,
Makanya Allah Ta'ala kan singgung dalam Al-Quran. Di mana orang-orang itu apa? Orang-orang jahiliyah itu sifatnya apa? Tidak ada sifatnya itu pokoknya kami ikuti apa? Apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, tidak peduli. Iya, taklid buta itu itulah tas. Jadi taklid buta itu itulah dia tas. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi sifat-sifat orang-orang kufar jahiliyah itu dulu mereka hanya mengikuti nenek-nenek moyang mereka, tidak peduli mereka betul atau tidak. Makanya Allah Ta'ala singgung dalam Al-Quran bagaimana ucapan-ucapan mereka itu. Ya. Apa kata mereka? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Ittiba, ittabi'u, ikutilah. Qalu, mereka berkata, bal nattabi' atau bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti, bal nattabi'u, kami hanya mengikuti ma alfayna, apa yang kami dapati alaihi, di atasnya aba'ana, bapak-bapak kami, pendahulu-pendahulu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a, walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui sedikit. Jadi jatuh dalam tamas. Nah, itu kaidah yang pertama, tidak boleh meneruskan taklidnya setelah diberitahu bahwa itu tidak terus. Yang ketiga, boleh untuk berpindah dari satu ucap pendapat kepada pendapat lain berdasarkan ilmu, berdasarkan hujjah, bukan kena hawa nafsu. Jadi kena manusia itu mau main, tidak. Makanya mengajarkan fikih beda pendapat, ini pendapat ulama, ini pendapat ulama, semuanya jadi boleh. Sehingga liberal itu sebenarnya itu kan ada liberal apa ya? Semuanya betul gitu kan. Nah, jadi ada lagi liberal fikih ini, semuanya betul. Sehingga masyarakat nanti ya mau mana lah, kalau mau ini pula, padahal kita ini disuruh tidak ini ya, kalau dibuat kan ada juga ulama pendapat seperti itu. Itu liberal apa namanya? Liberal fikih itu. Apa istilahnya? Ya semuanya betul jadi. Ada liberal atau semua agama benar. Ya. Ada lagi semua pendapat fikih itu benar. Padahal yang benar itu hanya satu. Makanya nanti di dalam masalah kias, kalau yang kias ada pembagian yang ada kias yang jelas betulnya, ada yang jelas salahnya. Yang jelas betul diikuti, yang jelas salahnya jangan diikuti. Ada yang tersamar di sini, rahamat tersebut berlapang dada. Ini udah jelas salahnya, dia nggak di dalilnya apa, bukan dalil lagi dalilnya apa. Ada juga pendapat seperti itu. Itu liberal mana? Liberal fikih, semua betul. Jadi bukan seperti itu ya. Tepat baik. Itu yang ketiga. Jadi nanti tidak boleh kita berpindah pendapat itu berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan dalil. Kaidah yang keempat di dalam masalah taklid, tidak boleh meyakini bahwa orang yang diikuti itu adalah maksud bebas dari kesalahan. Tidak boleh. Yang bebas dari kesalahan itu hanya Nabi dalam masalah agama pula. Nah, yang kelima, tidak boleh kita wajibkan kepada satu mazhab. Ini wajib satu. Kalau tidak mazhab tidak bisa. Wah, itu keliru kan? Nah, sebab kita hanya diwajibkan oleh para ulama mazhab untuk mengikuti Nabi. Ada kenapa kita bermazhab? Ya, karena itu metode untuk memahami ilmu. Itu boleh. Nah, Allah Taala. Yang keenam, wala ada loyalitas, kecintaan, kebencian tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab atau pendapat orang yang kita ikuti. Kalau pendapat saya tidak cinta saya sama dia. Wala wal bara dia itu cinta, loyalitas dan benci dia itu sudah dinisbatkan kepada yang diikuti atau mazhabnya. Itu di situ letak permasalahan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai sini. Itu tadi penjelasan apa? Penjelasan tentang atas. Kita lanjutkan.
menulis kitabnya rajiyan min Allah Ta'ala, berharap dari Allah Ta'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhihi, agar Allah menjadikan amalanku ikhlas semata-mata Allah. Sehingga karena dikenal ungkapan para ulama maka lillahi fahuwa Allah, sesuatu yang ditulis atau yang dibuat karena Allah Ta'ala itu yang paling berkekalnya. Makanya ketika Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, Al-Muwatta itu kan kumpulan-kumpulan hadis. Dikatakan kepada Imam Malik, Imam Malik sudah banyak kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis. Imam Malik menjawab, maka lillahi fahuwa Allah, sesuatu yang ditulis karena Allah itu yang berkekal. Ternyata akhirnya kitab Imam Malik lah kitab yang hanya hampir perang, kecuali hanya penuntut ilmu saja yang kenal dengan kitab yang selain kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hampir orang tidak mengenal lagi siapa. Atau memang orang tidak mengenal lagi kitab Al-Muwatta selain kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kebanyakan itulah buah dari keikhlasan. Jadi sesuatu yang kita buat ikhlas itu lama kekal lama. Tapi kalau tidak ikhlas tidak kekal. Tengok kitab para ulama, tulis ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas hanya hantam aja lah. Caranya betul, tepat, ikhlas, terus kekal ini. Allah Ta'ala muwafiqan bimardatihi, khalisan liwajhihi. Ini perlu saya terangkan. Ikhlas mengharapkan wajahnya. Kadang-kadang dia beramal, berjuang, berbuat dan ikhlas rasanya dari hati dia, betul dari hati dia. Kegiatan-kegiatan agama, gotong royong, mau kerja apa-apa, tapi begitu nanti karya dia tidak diakui orang, malas ya. Ya wah, lagi apa? Mau malas aja dia. Itu bukan ikhlas, itu tulus itu. Kalaupun dibuat pengertiannya berbeda gitu ya. Memang dari hati dia dari hati dia, murni dari hati dia, tapi belum liwajhihi. Jadi ikhlas dalam agama liwajhihi ini mengharapkan ridho Allah. Itu tuh yang gaspul, tak ada remnya. Tak ada yang peduli. Tapi apapun mana tulus dalam bahasa Indonesia itu diteliti lagi. Cuma dalam bahasa saya sekarang lah, itu bukan ikhlas itu tulus itu. Ya. Tapi kalau tidak tepat pula secara bahasa Indonesia, hanya yang kritik saya. Maksud saya hanya untuk membedakan saja. Jadi itu hanya dari hati saja saya bahasakan tulus itu. Bukan ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah. Ya mengharapkan ridho Allah. Jadi dalam pekerjaan itu mengharapkan ridho Allah. Nanti dia ada tandanya. Asarnya apa? Asarnya itu dia itu betul-betul mengharapkan ridho Allah. Semakin dia berjuang, semakin dia berbuat, semakin dia bekerja untuk umat, semakin hati tenang, semakin nikmat rasanya. Itu tandanya pertama. Yang kedua apa? Dia istiqomah, terus itu. Tapi makanya kalau semakin lama kita bekerja untuk agama ini, semakin gelisah hati kita. Apalagi hati kita itu mungkin tulus dari hati saja, bukan ikhlas liwajhihi, untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi mengharapkan wajah Allah setiap perbuatan dan kerja untuk umat itu penting sekali. Agar tidak hanya tulus, tapi masuk ke dalam ikhlas. Allah Ta'ala mudah-mudahan dapat dibedakan ya. Jadi hanya sekedar tulus. Apa yang saya maksud hanya dari hati. Kan ada orang berbuat kan dari hatinya. Memang sih itu hatinya. Memang hatinya pun. Tapi hanya sekedar dari hatinya. Betul-betul dari hatinya berjuang dia itu. Tapi tidak sampai hatinya tersambung mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah, wajah Allah itu sayang Allah. Jadi betul-betul mengharapkan sayang Allah itu yang ikhlas. Mengharapkan pahala di sisi Allah itu yang ikhlas. Allah Ta'ala ala bisawab. Muwafiqan bimardatihi, dan sesuai dengan keridhaan Allah. Apa yang Allah ridhoi, laqad kana lakum fi Rasulillah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nafi'an li ibadihi, bermanfaat pula buat hamba-hambanya. Jadi sesuai dengan ridha Allah, bermanfaat pula buat hamba-hambanya. Wasamaitu al-qawaidul muflah, dan aku namakanlah kitab ini kaidah-kaidah yang berharga fi sifatillah ta'ala, dalam sifat-sifat Allah Ta'ala wa asma'ihi husna, dan nama-namanya yang indah. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai. Cukup sekian yang mukadimahnya. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan ke al-fasl awal.
Itu fasal yang pertama, qawaid fi asma'illah ta'ala. Kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Sebab nanti misalkan kita pahami ini, berdoa dengan nama Allah boleh, tapi berdoa dengan sifat Allah tak boleh. Seperti apa pula itu? Itu dulu penjelasannya. Berdoa dengan nama Allah boleh, tapi berdoa dengan kudrat Allah itu tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian dulu pada kesempatan yang berhati Allah Subhanahu wa ta'ala ini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu dan basirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pemahaman kepada diri kita yang melahirkan amal perjuangan dan keistiqomahan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.